Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab yang akan kita bahas kali ini yaitu bab yang kelima, meneladani peran ulama penyebaran ajaran Islam di Indonesia. Masuknya Islam di Indonesia. Ada beberapa teori yang menjelaskan masuknya proses Islam di Indonesia. Di antara lain yaitu pertama, teori Gujarat oleh Profesor Dr. C. Horgronius. Yang kedua, teori Mekah oleh Profesor Dr. Buya Hamka. Teori yang ketiga, teori Persia oleh Profesor Dr. Hussein Jaja Diningrat. Teori yang keempat yaitu teori Cina oleh Profesor Dr. Slamet Mulyana. Dan yang terakhir yaitu teori maritim oleh N.A. Balogh. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, teori Gujarat oleh Profesor Dr. C. Horgronius. Horgronius berkeyakinan bahwa tidak mungkin Islam masuk ke Indonesia langsung berasal dari Arabia tanpa melalui ajaran tasawuf yang berkembang di Gujarat, India. Wilayah Kerajaan Sumatera Pasai merupakan daerah pertama penerima ajaran agama Islam, yakni pada abad ke-13 Masehi. Teori ini tidak menjelaskan secara rinci antara masuk dan berkembang Islam di wilayah ini. Tidak ada penjelasan mengenai mazhab apa yang berkembang di Samudra Pasai. Yang kedua yaitu teori Mekah oleh Profesor Dr. Buya Hamka. Menurut Buya Hamka, Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Berdasarkan berita Cina dinasti Tang, ditemukan pemukiman saudara Arab di wilayah pantai barat Sumatera. Dan dari sini disimpulkan Islam dibawa masuk ke Indonesia oleh para saudagar yang berasal dari Arab. Jika kita perhatikan, kerajaan Samudra Pasai didirikan pada abad ke-13 Masehi atau tahun 1275 Masehi. Artinya bukan awal masuknya Islam, tetapi merupakan perkembangan agama Islam. Teori Persia oleh Profesor Dr. Hussein Jaya Diningrat. Menurut teori ini, Islam masuk dari Persia dan bermazhab Syiah. Pendapat ini didasarkan pada sistem mengeja baca huruf Al-Quran, terutama di Jawa Barat yang menggunakan ejaan Persia. Teori ini dipandang lemah karena tidak semua pengguna sistem baca tersebut di Persia sebagai penganut Syiah. Pada saat itu, Baghdad sebagai kota kekhalifahan Bani Abbasiyah yang mayoritas kekhalifah merupakan penganut ahli sunnah wal jamaah, serta adanya fakta bahwa mayoritas muslim Jawa Barat bermazhab Syafi'i sekaligus berpaham ahli sunnah wal jamaah, bukan pengikut Syiah. Selanjutnya adalah teori Cina oleh Profesor Dr. Slamet Mulyana. Menurut Slamet Mulyana, Sultan Demak merupakan keturunan Cina. Lebih dari itu, menurutnya Wali Songo juga merupakan keturunan Cina. Pendapat ini didasarkan pada kronik Klenteng Sampokong. Namun, Sultan Demak dan para Wali Songo yang dicinakan dalam kronik Klenteng Sampokong dianggap sebagai orang Cina. Tentu hal ini merupakan salah satu titik kelemahan teori ini. Selanjutnya, teori maritim oleh N.A. Balogh. Menurut N.A. Balogh, hal ini terjadi karena umat Islam memiliki kemampuan dalam penguasaan perniagaan melalui jalur maritim. Melalui jalur ini, yakni pada abad ke-1 Hijriah atau abad ke-7 Masehi, agama Islam dikenal di sepanjang jalur Niaga, di pantai-pantai tempat persinggahannya. Proses pengenalan ajaran Islam ini berlangsung selama kurun waktu abad ke-1 sampai abad ke-5 Hijriah atau abad ke-7 sampai 12 Masehi. Fase berikutnya adalah perkembangan agama Islam, terjadi mulai abad ke-6 Hijriah sampai ke pelosok Indonesia. Saudagar pribumi berperan penting dalam proses pengembangan agama Islam di pedalaman-pedalaman, dimulai dari Aceh pada abad ke-9 Masehi dan diikuti tumbuh dan berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam di berbagai wilayah. Perkembangan kesultanan di Indonesia.
Masa perkembangan agama Islam adalah pada masa saat umat Islam telah membangun kesultanan sebagai bentuk kekuasaan politik. Sebagai contoh, Kesultanan Samudra Pasai di Sumatera Utara pada abad ke-13 Masehi. Kesultanan Leran di Gresik, Jawa Timur pada abad ke-11 Masehi. Perkembangan Islam di Indonesia semakin meluas seiring dengan banyaknya raja-raja Hindu yang memeluk Islam. Dengan demikian, terbentuklah Kesultanan Islam di berbagai wilayah di Indonesia. Istilah kerajaan berubah menjadi kesultanan, dan istilah raja berubah menjadi sultan. Tumbuhnya Kesultanan Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sebab timbulnya politik di luar Indonesia. Periode Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Fatimiyah hingga Kesultanan Turki Utsmani kemudian diikuti dengan runtuhnya pengaruh Hindu-Buddha di India dan munculnya kerajaan Monggol. Tokoh penyebar agama Islam di Indonesia yang pertama Sultan Malik Al-Saleh, yang kedua Sultan Ahmad, yang ketiga Sultan Aliuddin Riyad Shah, Wali Songo, Sultan Alauddin, Datu Tunggang Parangan, dan Sultan Zainal Abidin. Tokoh-tokoh ini akan dibahas satu persatu. Yang pertama Sultan Malik Al-Saleh pada tahun 1267 sampai 1297 Masehi. Meurasiluh atau Sultan Malik Al-Saleh merupakan pendiri dan raja pertama Samudra Pasai, berdiri pada tahun 1267 Masehi. Meurasiluh memeluk Islam berkat pertemuannya dengan Syekh Ismail dari Mekah. Setelah masuk Islam, Meurasiluh bergelar Sultan Malik Saleh dan berkuasa selama 29 tahun. Kesultanan Samudra Pasai merupakan gabungan dari Kerajaan Perlak dan Kerajaan Pasai. Sultan yang kedua adalah Sultan Ahmad 1326 sampai 1348 Masehi. Beliau merupakan Sultan Samudra Pasai yang ketiga dan bergelar Sultan Malik Al-Zahir II. Pada masa pemerintahannya, Kesultanan Samudra Pasai dikunjungi oleh seorang penjajah dari Maroko, yaitu Ibnu Battuta. Menurut catatan Ibnu Battuta, Sultan Ahmad sangat memperhatikan perkembangan dan kemajuan agama Islam. Beliau berusaha keras untuk menyebarkan ajaran Islam ke berbagai wilayah di sekitar Samudra Pasai. Sultan Alauddin Riyad Shah. Beliau merupakan Sultan Aceh ketiga, terkenal sebagai peletak dasar-dasar kejayaan Kesultanan Aceh. Hubungan baik dengan Kesultanan Turki Utsmani dan kerajaan-kerajaan Islam lainnya menjadikan pemerintahannya semakin kuat. Bahkan, militer Kesultanan Aceh terkenal handal karena mendapat bantuan dari Kesultanan Turki Utsmani. Wali Songo. Wali Songo merupakan 9 wali atau sunan yang menjadi pelopor penyebaran Islam di Pulau Jawa. Mereka adalah yang pertama Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, yang kedua Raden Rahmat atau Sunan Ampel, yang ketiga Maulana Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang, yang keempat Raden Paku Sunan Giri, yang kelima Syarifuddin atau Sunan Derajat, keenam Raden Mas Syahid atau Sunan Kalijaga, ketujuh Ja'far Shodiq atau Sunan Kudus, kedelapan Raden Umar Said atau Sunan Muria, dan yang kesembilan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Selanjutnya Sultan Alauddin. Sultan Alauddin nama aslinya adalah I Mangarangi Daeng Manrabia. Dinobatkan sebagai Raja Gua pada usia 7 tahun. Beliau termasuk tokoh yang berjasa besar pada penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Beliau juga merupakan Raja Gua pertama yang masuk Islam bersama Raja Talo. Oleh karenanya, rakyat Goa Talo secara bertahap memeluk agama Islam. Tokoh berikutnya yaitu Datu Tunggang Parangan. Datu Tunggang Parangan atau Habib Hashim bin Musayyah bin Abdullah bin Yahya merupakan seorang ulama Minangkabau yang berdakwah di Kutai Kartanegara. Beliau berdakwah bersama sahabatnya Datu Kri Bandang.
pada masa pemerintahan Raja Aji Mahkota, yaitu 1525 sampai 1589. Berikut dakwah Datuk Tunggang Parangan. Akhirnya Raja Aji Mahkota memeluk Islam dan diikuti oleh keluarga kerajaan serta rakyat Kutai Kartanegara. Demikianlah materi yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Ulaili Siam dari SMAN 1 Ernaningan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.